ambil judul Kenalan dengan Literasi Bahasa Indonesia, teks panjang yang bikin mager. Jadi jangankan kalian, kakak aja males bacanya. Tapi yang harus kalian tahu bahwa bahasa Indonesia itu tidak sesusah yang kalian bayangkan, tapi tidak semudah itu juga. Ada beberapa tips and triknya yang nanti bakal kakak jelasin. Gitu. Oke, kita kenalan dulu. Nama kakak Alif Panca Islami, kalian boleh panggil kakak Kak Alif atau Kak Panca, bebas apa aja. Kakak alumni UPI, ngambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan alhamdulillah lulus tahun 2020 lalu gitu. Nah, kakak pengajar UTBK ini udah dari 2021, waktu zamannya masih Sosum dan Saintek kalau nggak salah. Nah, setelah kakak belajar 4 tahun, ternyata tips and triknya itu memang tidak pernah dipelajari di sekolah. Jadi kalian ketika nanti ngerjain literasi bahasa Indonesia nggak akan ada tuh tentang karya tulis ilmiah, nggak akan ada tentang surat lamaran pekerjaan, nggak akan ada. Semuanya pure dari SD sampai SMA. Contohnya kayak gagasan pokok itu dibahas waktu SD kelas 5, tapi dibahas lagi pas UTBK. Gitu. Nah, seperti biasa, kita pemanasan terlebih dahulu. Oh iya, kalau misalkan kalian mau menanyakan tentang sesuatu atau ada kendala teknis atau ada apapun itu, boleh silakan kirim aja di kolom chat. Termasuk ketika nanti udah mulai menjawab latihan soal, kalian kirim jawabannya lewat kolom chat aja. Nanti kita samakan dan kita bahas bareng-bareng. Oke. Mana tadi tema ini? Nah, kita pemanasan dulu. Jadi tebak-tebakannya itu adalah kalian harus mendeskripsikan sesuatu atau menebak suatu benda berdasarkan deskripsi yang ada di samping. Gitu. Paham? Jadi kalian harus nebak dulu kira-kira yang dideskripsikan ini merujuk pada benda apa. Oke, coba lihat. Aku adalah benda yang takut dengan hujan namun bisa terbang tinggi dan menginspirasi salah satu lagu Juicy Lucy. Oke, yang tahu boleh ada yang bisa tebak. Kira-kira bendanya itu apa? Bisa membuat terbang, bukan bisa membuat terbang, bisa terbang, takut dengan hujan, kira-kira apa? Oke, lampu merah. Ah, masa lampu merah? Pernah lihat lampu merah ketika hujan ke pinggir? Bukan. Oke, cari lagi yang lain. Ada? Masa nggak tahu lagu-lagu Juicy Lucy? Coba ingat-ingat lagu-lagu Juicy Lucy yang ada kata tingginya itu kira-kira merujuk pada benda apa? Benar. Layang-layang. Gitu. Lanjut. Ikan-ikan apa yang tidak boleh dimasukkan ke dalam akuarium? Ikan-ikan apa yang tidak boleh dimasukkan ke dalam akuarium? Menurut kalian apa? Ayo, ada yang bisa nebak? Ikan hiu. Kalau ikan hiu nggak boleh masuk ke akuarium, terus SeaWorld itu isinya apa aja? Kan nggak mungkin ada mermaid di SeaWorld. Ikan apa yang tidak boleh dimasukkan ke dalam akuarium? Oke, ada yang jawab ikan goreng. Betul? Betul, ikan goreng. Tidak boleh dimasukkan ke dalam akuarium. Lanjut. Kuda yang berani menyepak raja dan menteri. Kuda apakah itu? Kuda yang berani menyepak raja dan menteri. Oke, tadi Naura jawab ikan goreng, pinter. Jam-jam rawan nih Naura ya. Tumben Naura belum war takjil. Oke, kuda yang berani menyepak raja dan menteri apa? Ada yang bisa tebak? Aduh, Kak, jam-jam rawan disuruh mikir ya gimana lagi. Catur.
Ya bener deh. Kuda catur. Jadi salah satu jenis kuda yang bisa menyepak kuda dan menteri dan jalannya itu letter L ya. Kalau kalian pernah main catur. Terakhir, pengobatan yang ditusuk-tusuk. Oh, Naura lagi yang jawab. Oke, sambil kalian menjawab, kakak pengen tahu dong, kalian ini semuanya dari mana? Pasti kan dari daerah yang beda-beda nih. Boleh sambil kenalan namanya siapa, nama panggilan, asal daerah atau asal sekolah. Siapa tahu ada yang satu kota kan. Atau siapa tahu nanti ketika kuliah bakal kuliahnya di kota teman kalian yang lain. Oke, masa ini nggak bisa jawab. Pengobatan yang ditusuk-tusuk. Ini sangat relate dengan beberapa orang. Naura mau jawab lagi? Atau mungkin ada Rafli? Rafli Habibillah. Keren namanya. Terus ada Nana, Arin. Jadi jangan takut buat ngeremehin kolom chat ya. Jangan takut, jangan malu-malu. Apalah daripada malu-maluin. Menyerah, nggak ada yang bisa tebak. Aku buntur. Jadi pengobatan yang tusuk-tusuk. Kok ini aku mundur. Aku puntur ya, bukan aku mundur. Oke, lanjut. Jadi kita hari ini mau ngomongin apa? Yang pertama kita akan membahas tentang konsep dari simpulan. Terus yang kedua informasi dalam teks. Nah, jadi kedua materi ini adalah materi akar dari literasi. Sebenarnya kalau kalian udah bisa menyimpulkan suatu teks atau suatu paragraf, otomatis kalian bisa menemukan informasi dalam teks tersebut. Menurut kakak percuma ketika kalian tidak menguasai materi simpulan, tapi mati-matian buat ngerjain literasi karena akarnya tuh dari simpulan dulu. Kenapa dari simpulan? Ketika kalian sudah bisa menyimpulkan, kalian tuh nggak perlu baca teks secara keseluruhan. Karena ada banyak jenis teks di literasi. Ada yang perlu dibaca, ada yang tidak perlu dibaca sama sekali, bahkan ada yang hanya perlu dibaca sebagian. Gitu. Oke, kenalan dulu nih. Ada yang mau kenal nggak? Ada Naura, Arin, Rafli, dan yang lain. Boleh sebutin nama panggilan kalian dan asal sekolah kalian tuh dari mana. Siapa tahu nanti mungkin ada yang bisa satu alma mater dengan kakak dari UPI. Nah, kita lanjut aja. Jadi materi daging dari literasi yaitu tentang simpulan. Nah, konsep inti dari sebuah simpulan itu yang pertama itu general. Artinya sebuah simpulan itu harus mencakup keseluruhan isi teks atau suatu paragraf gitu. Jadi simpulan itu harus general atau mencakup keseluruhan isi paragraf. Terus yang kedua, di dalam simpulan itu ada yang namanya paragraf. Paragraf itu sekumpulan kalimat yang membahas suatu pokok pembahasan. Nah, yang lebih kecil dari paragraf itu ada yang namanya gagasan utama atau gagasan pokok, yaitu pokok pembahasan dalam suatu paragraf. Jadi gagasan utama, gagasan pokok, topik utama itu sama aja. Pernah kakak spill waktu di episode sebelumnya di materi PBM. Topik dalam teks itu sama aja dengan kalian menemukan gagasan utama. Terus yang lebih kecil dari gagasan utama itu ada yang namanya kalimat utama atau kalimat yang paling inti dan mencakup keseluruhan isi paragraf. Nah, ada empat ini. Konsep inti dari sebuah simpulan gitu. Nah, paragraf itu punya banyak jenisnya. Nah, yang membedakan setiap jenis paragraf adalah letak dari gagasan pokoknya atau gagasan utamanya. Jadi ada empat, ada deduktif, induktif, ineratif, dan campuran. Dan yang paling sering muncul di UTBK Literasi Bahasa Indonesia itu deduktif dan induktif. Oh iya, kalau kalian sudah paham materi simpulan dan informasi dalam teks, otomatis kalian juga bisa mengerjakan literasi bahasa Inggris karena konsepnya itu sama, cuma beda bahasa aja. Kayak menemukan gagasan pokok atau main of idea atau topik inti sama aja cara menemukannya itu, cuma beda bahasa aja. Nah,
Yang pertama adalah deduktif. Deduktif itu gagasan pokoknya terletak di awal paragraf. Artinya harus di kalimat pertama. Harus di kalimat pertama dalam sebuah paragraf. Tidak boleh di kalimat kedua, ketiga, dan lain-lain. Terus yang kedua adalah paragraf induktif atau gagasan pokoknya itu di akhir. Nah, ciri utama dari gagasan pokok yang terletak di akhir itu terdapat konjungsi antara kalimat. Apa itu konjungsi antara kalimat? Nanti kakak jelaskan. Pokoknya terdapat kata kuncinya. Misalnya oleh karena itu, dengan demikian, dapat disimpulkan, jadi. Itu contoh konjungsi antar kalimat di akhir kalimatnya. Di akhir paragrafnya. Artinya gagasan pokok atau paragraf induktif, gagasan kalimat utamanya itu harus di akhir. Harus di akhir. Kenapa bukan di kalimat kedua? Kenapa bukan di kalimat ketiga atau bukan kalimat kelima? Jadi kalimat kedua sampai kalimat sebelum terakhir itu masuk ke ranah ineratif atau yang gagasan pokoknya terletak di tengah-tengah paragraf. Jadi kalimat kedua sampai kalimat sebelum terakhir. Terus terakhir ada paragraf campuran. Campuran ini hanya ada awal dan akhir. Jadi kalimat pertama dengan kalimat terakhirnya itu intinya sama, membahas poin yang sama, itu yang campuran. Cuman buat yang ineratif dan yang campuran, selama ini kakak belum pernah menemukan teks yang gagasan pokoknya itu di tengah dan di awal akhir atau campuran. Pasti rata-rata adanya itu di deduktif dan induktif. Makanya tips yang pertama, kalau kalian menemukan sebuah teks yang panjang, langsung lihat kalimat terakhir dari setiap paragrafnya ada kata kuncinya nggak. Kalau nggak ada, berarti bukan di akhir gagasan pokoknya. Kemungkinan besar di awal. Gitu. Kalau ada yang mau nanya, silakan nanya aja. Atau Kak ngomongnya kecepatan, bilang aja nggak apa-apa, nggak usah takut. Jangan takut salah, namanya juga belajar. Justru yang harus kalian takutkan ketika kalian tidak pernah salah. Berarti nggak pernah belajar. Oke, lanjut. Nah, ini ada urutan bahasa penulisan. Jadi kakak masukin 4 aja. Yang pertama itu ada kata. Kata itu adalah sekumpulan huruf yang memiliki makna. Contohnya tuh ini kakak masukin kata baca. Baca ini adalah contoh kata. Kak kenapa tidak memasukkan membaca atau dibaca? Itu bukan kata ya, tapi itu kata itu bukan kata dasar, tapi itu kata imbuhan atau kata yang sudah dimodifikasi dan diberi imbuhan. Gitu. Nah, baca ini adalah kata dasar, kata yang belum diberi apa-apa. Baca itu artinya mengamati suatu tulisan atau memahami makna dari tulisan tersebut. Terus yang kedua ada frasa. Nah, yang sering tertukar antara frasa dan klausa. Ini frasa dan klausa bisa menyangkut juga di materi PBM ataupun PU. Frasa dulu. Frasa itu terdiri lebih dari satu kata, tapi hanya memiliki satu makna. Artinya tidak bisa dimaknai per kata. Tidak bisa dimaknai per kata. Contohnya kata rumah sakit. Nah, kalau kita maknai per kata, rumah artinya bangunan misalnya, sakit kondisi tidak enak badan. Rumah sakit bukan berarti bangunan yang sedang tidak enak badan. Nah, ini bukan frasa. Bukan seperti itu cara memaknai frasa. Gitu, rumah sakit artinya bangunan yang berfungsi untuk merawat orang yang terkena penyakit medis. Nah, itu frasa. Jadi maknanya tidak bisa dimaknai per kata, tapi harus dalam satu kesatuan memaknai frasa itu. Terus ada klausa. Nah, bedanya klausa dengan frasa, yaitu kalau klausa bisa dimaknai per kata. Klausa bisa dimaknai per kata. Persamaannya dengan frasa itu sama-sama terdiri lebih dari satu kata. Jadi persamaan klausa dan frasa sama-sama terdiri lebih dari satu kata. Perbedaannya, kalau klausa bisa dimaknai per kata, artinya ketika dibaca itu maknanya malah jadi bertambah dengan kata yang lain. Kalau frasa tidak bisa. Contoh klausa yaitu pondok modern. Pondok artinya bangunan yang ditinggali beberapa orang. Modern, kekinian atau fitur yang lengkap. Pondok modern berarti artinya bangunan yang ditempati oleh beberapa orang yang memiliki fitur canggih atau fitur kekinian. Kelihatan ya bedanya? Kalau klausa itu kalau klausa itu maknanya bisa bertambah sesuai dengan kata yang ada di dalamnya. Terakhir itu adalah kalimat. Kalimat itu sekumpulan kata, frasa atau klausa yang terdiri atau yang padu. Padu itu nyambung. Jadi harus nyambung. Nah, dalam kalimat ada yang namanya kalimat inti. Mungkin kalian pernah belajar tentang subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap, dan lain-lain. Kalimat inti itu hanya terdiri dari subjek dan predikat. Nah, contohnya ini.
Republik Indonesia sedang mencari pemasukan tambahan. Subjeknya Republik Indonesia, predikatnya sedang mencari, objeknya pemasukan tambahan. Kalimat intinya adalah Republik Indonesia mencari pemasukan. Ini subjek, ini predikat. Jadi cara menemukan kalimat inti cukup cari subjek dan predikatnya. Gitu. Karena syarat sebuah kalimat hanya perlu subjek dan predikat. Subjek harus terletak sebelum predikat. Predikat harus terletak setelah subjek. Gitu. Nah, ini ada contoh paragraf deduktif atau yang gagasan pokoknya itu terletak di awal. Ini kakak udah masukin 4 kalimat. Udah masukin 4 kalimat. Kalimat 1, 2, 3, 4. Nah, yang warna biru ini adalah bentuk dari gagasan pokok dari paragraf tersebut. Atau gagasan pokoknya itu ada di kalimat pertama. Kenapa gagasan pokoknya di kalimat pertama? Gimana sih Kak cara membedakan itu kalimat gagasan pokok atau bukan? Oke, yang pertama, gagasan pokok itu bisa berdiri sendiri. Bisa berdiri sendiri, artinya tidak memerlukan kalimat lain. Nah, cirinya itu apa? Ciri dari gagasan pokok itu adalah tidak terdapat kata rujukan. Kata rujukan itu contohnya ini, itu, tersebut. Kata rujukan. Jadi gagasan pokok itu tidak terdapat kata rujukan karena kata rujukan itu artinya merujuk dengan kalimat sebelumnya atau masih nyambung dengan kalimat sebelumnya. Nah, kita lihat kalimat 1. Diet adalah pengaturan pola makan yang bertujuan untuk menurunkan atau menaikkan berat badan. Menurut kalian maknanya jelas nggak? Coba hilangkan kalimat kedua, 3, dan 4. Anggap kalimat 1 itu berdiri sendiri. Jelas nggak maknanya? Ini cara yang kedua ya. Tadi cara yang pertama adalah gagasan pokok tidak terdapat kata rujukan. Cara yang kedua, kalian bisa lihat per kalimat. Jadi kalian bisa eliminasi dulu kalimat-kalimat lain buat nyari tahu ini maknanya jelas atau enggak. Kalau maknanya jelas berarti itu gagasan pokok. Jelas. Betul. Sekarang lihat kalimat kedua. Jangan anggap kalimat 1, 3, dan 4. Diet yang sehat sebaiknya mencakup asupan gizi seimbang termasuk protein, karbohidrat, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Jelas gak maknanya? Jelas juga Kak. Terus yang ketiga, selain itu penting untuk menghindari makanan olahan berlebihan, bla 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 bla. Jelas gak maknanya? Enggak. Kenapa nggak jelas? Karena di sini ada kata rujukan selain itu. Artinya kalimat ketiga tidak bisa berdiri sendiri. Karena selain itu merujuk pada kalimat kedua. Gitu, berarti kalimat ketiga bukan gagasan utama atau gagasan pokok, tapi gagasan pendukung. Sekarang lihat kalimat kedua. Kan tadi maknanya jelas juga nih. Diet yang sehat sebaiknya mencakup asupan gizi yang seimbang. Nah, cari yang paling umum. Mana? Kalimat 1 atau kalimat 2 yang paling umum? Kalimat pertama. Nah, itu. Jadi gagasan pokoknya itu ada di kalimat pertama. Terus yang kedua ada yang namanya ide pokok. Nah, kalau ide pokok itu bentuknya frasa atau klausa. Sorry, kata atau frasa. Ide pokok itu bentuknya kata atau frasa. Gagasan utama bentuknya kalimat utama. Kalau ide pokok bentuknya kata atau frasa. Ide pokok itu yang lebih inti atau inti dari kalimat utama. Nah, cara menemukan ide pokok itu dengan mencari kata yang paling sering diulang dalam paragraf tersebut. Nah, di paragraf ini ide pokoknya itu adalah kata diet. Gitu. Jadi termasuk ke dalam jenis paragraf deduktif karena gagasan pokoknya terletak di awal paragraf, harus di kalimat pertama. Gitu. Dan gagasan pendukungnya dari kalimat kedua sampai kalimat keempat. Gitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau ada, boleh tanyain aja. Kalau misalkan masih bingung, bilang aja. Nggak ada? Oke, kita lanjut ke contoh paragraf deduktif. Yang kakak masukin ini cuma contoh paragraf deduktif sama induktif aja ya. Yang paling sering ada di UTBK. Yang ineratif itu jarang. Nah, masih dengan teks yang sama, cuman kakak tukar si gagasan pokoknya. Nah, ini contoh konjungsi antar kalimat yang warna biru. Oleh karena itu, nah ini ciri gagasan pokok deduktif. Induktif atau yang gagasan pokoknya terletak di akhir. Oleh karena itu, dengan demikian dapat disimpulkan, pokoknya kalau kalian menemukan sebuah paragraf, coba langsung lihat kalimat terakhirnya. Ada konjungsi yang ininya enggak? Kalau tidak ada, berarti
fokusnya ke kalimat pertama. Emang fungsinya apa Kak? Kalau kita sudah bisa menemukan gagasan pokok. Ya kalau kalian udah bisa menemukan gagasan pokok, artinya kalian nggak perlu baca kalimat-kalimat yang lain. Gitu. Karena inti dari paragraf ini ada di kalimat nomor 4. Oh berarti intinya dari paragraf ini adalah diet adalah pengaturan pola makan. Nah ini nggak perlu dibaca karena ini gagasan pendukung. Gitu. Nah ini contoh yang induktif. Jadi ada kata kuncinya. Nanti ada contoh kata kunci atau contoh cara menemukan ide pokok atau menemukan gagasan pokok. Nanti ada teknik-tekniknya lagi. Paham? Oke, kita coba latihan soal. Coba kalian lihat soal berikut. Ketika mengerjakan soal literasi bahasa Indonesia, biasakan pakai trik SOT, soal opsi teks. Baca dulu soal, lihat opsi, baru lihat teks. Jadi jangan dulu baca teks, karena kalau kalian baca teks dulu, kalian kerja 2 kali. Jadi SOT soal, opsi teks. Pahami dulu soalnya nyuruh kalian apa, terus lihat opsinya, baru lihat teksnya. Contohnya di soal yang ini. Berdasarkan grafik pada teks tersebut. Artinya teks ini nggak perlu kalian baca. Teks yang ini tidak perlu kalian baca karena yang diminta semua soal adalah berdasarkan grafik. Kalian lihat grafiknya ini, perlu cukup lihat grafiknya aja. Ini cuma jebakan aja, gitu. Oke, silakan jawab. Menurut kalian jawabannya itu apa dari soal barusan? Gimana? Udah nemu belum? Contoh jawabannya udah menemukan belum? Ingat, lihat dulu opsinya, terus lihat grafiknya. Karena inti dari literasi itu adalah pembuktian. Harus ada pembuktiannya. Atau jawaban benar itu harus bisa dibuktikan di dalam teksnya. Gitu. Misalkan opsi A, dari semua kelompok usia, tidak semua kelompok perempuan lebih sering menggunakan media sosial. Kalian lihat grafiknya, benar atau salah menurut kalian? Dari semua kelompok usia. Terus lihat yang B, Gen Z lebih sering menggunakan media sosial daripada kelompok usia lain. Benar nggak? Apa kata pernyataan opsi B? Ini ada jumlah penggunanya yang ke atas, yang ke samping itu umurnya 16 sampai 24, 25 sampai 34 dan seterusnya. Tinggal dicari pembuktiannya saja. Oke, ada yang bisa menjawab? Mungkin Rafli, atau ini apa? Demian. Arin mungkin mau menjawab. Jawab aja nggak apa-apa, jangan takut salah. Itu belajar lah. Gimana? Udah menemukan? Bingung? Oke. Jadi jawaban untuk soal yang ini yang C. Durasi waktu rata-rata penggunaan media sosial oleh Gen Z kategori laki-laki mendekati 3 jam per hari. Nah, ada di sini. Mendekati rata-rata 3 jam per hari. Kenapa yang A salah? Dari semua kelompok usia, tidak semua kelompok perempuan lebih sering menggunakan media sosial. Tidak semua kelompok perempuan lebih sering menggunakan media sosial. Ini ada usia 16-24 dengan usia 25-34 yang perempuannya itu sama-sama sering menggunakan media sosial. Gitu. Itu kenapa yang A salah. Yang B, Gen Z lebih sering menggunakan media sosial daripada kelompok usia lain karena merasa kecanduan. Gen Z berarti ada di teksnya kalau nggak salah 16-24. Ini sama kayak dengan usia 25-34. Berarti opsi B salah. Artinya masih bisa disangkal.
gitu. Nah, ini pembahasannya. Jadi jawabannya itu yang C. Oke, lanjut. Nah, itu materi simpulan. Tidak terlalu banyak kan? Materi simpulan karena intinya tuh kalian hanya perlu paham cara menemukan gagasan utama. Khususnya di yang deduktif dan induktif. Khususnya itu. Sisanya itu jarang sekali muncul dan belum pernah kakak temukan. Masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang informasi dalam teks atau materi yang nyambung dengan simpulan. Oke, cek sound dulu. Jadi kalau kalian pernah ketemu kakak di episode 13, ice breakingnya itu sama, tebak judul film berdasarkan emoticon yang sudah ada. Tapi kakak udah update lagi film-filmnya dan udah ganti lagi emoticon-emoticonnya dengan film-film yang lain. Jadi silakan kalian tebak berdasarkan emoticon yang ada di layar. Nah, kira-kira ini emoticon apa nih? Merujuk pada film apa kira-kira? Orang pakai kacamata, ada warna hitam, ada patung Liberty, kecoa, alien, pistol, sama apa ini? Laba-laba hijau. Kira-kira ini film apa? Movie, ya betul, movie. Oh, Rafli tadi jawab C kayaknya. Betul, Rafli. Mantap. Ada yang bisa nebak? Film apa kira-kira? Jadi jangan dimaknai per emoticon ya, enggak. Tapi lihat ini kira-kira nyambungnya ke film apa nih? Ini film-film yang kakak pilih adalah film-film yang terkenal, yang harusnya sih bisa tebak. Oke, Demian, Men in Black, ya gitu, bener. Men in Black. Ini dua orang laki-laki warna hitam ngelawan alien ya Men in Black gitu. Lanjut. Nah, emoticon ini kira-kira merujuk ke film apa? Cewek bawa pedang, bawa tameng, pakai topeng. Ini tuh apa bisa terbang gitu ini tuh? Oke, Demian mantap, Men in Black. Yang lain, clue-nya adalah film ini muncul di bioskop tahun 2018-an. Film tentang superhero, bukan Marvel, tapi DC. Bukan Marvel, tapi DC. Harusnya sih bisa ketebak. Karena clue-nya udah sangat merujuk lah. Kita tahu Kak, coba aja absen film-film DC superhero-nya siapa. Terus ini kan cewek nih, cewek pahlawan cewek di DC Universe siapa kira-kira? Kan Black Widow itu dari Marvel. Terus relate-nya sama superhero apa? Wonder Woman betul. Wonder Woman. Bawa tameng, bawa pedang, pakai topeng. Lanjut. Nah ini agak banyak nih emoticonnya. Badut, uang, bang, bom, cewek, apalagi nih peti mati, topeng. Clue-nya sama dari DC Universe juga. Kalian boleh jawab superhero-nya ataupun boleh jawab nama filmnya. Tapi kayaknya kalau nama filmnya banyak, ini filmnya banyak, banyak sambungannya. Batman. Oke, bener. The Dark Knight. Jadi ini ngelambangkan Joker sama kekeluaran orangnya itu Batman. Oh udah. Oke, mantap. Mantap Demian dan yang lain. Ini materi terakhir ya. Ini tidak lebih banyak atau lebih sedikit dari materi yang sebelumnya tentang simpulan. Jadi informasi-informasi menurut KBBI sendiri itu artinya
penerangan atau pemberitahuan secara merinci dan detail. Jadi informasi dalam teks itu bisa kita simpulkan sebagai penerangan atau pemberitahuan yang merinci mengenai teks yang ada di dalam soal. Jadi contoh soal yang materinya informasi dalam teks, contohnya tuh bentuknya pasti kayak gini, pernyataan yang sesuai dengan teks di atas, pernyataan yang salah dengan teks yang di atas. Menurut bacaan di atas, bla 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 bla. Gitu. Nah itu contoh soal yang bersangkutan dengan materi informasi di dalam teks. Nah, cara menemukan sebuah informasi dalam teks itu ada 5 cara. Yang pertama adalah temukan kata kunci. Jadi kata kunci itu adalah kata yang paling sering diulang di dalam suatu paragraf atau di dalam teks tersebut. Itu kata kuncinya. Dan menemukan kata kunci itu bisa sangat membantu kalian dalam membaca soal dan membaca opsi. Jadi kalian bisa tahu inti dari soalnya itu apa, inti dari opsinya itu apa. Terus yang kedua adalah kata istilah atau kata teknis. Contohnya kayak kata apa ya? Di biologi ada bahasa biologinya padi itu Oriza sativa. Oriza sativa. Nah, kalian cari kata Oriza sativa itu di dalam teks dibahas di mana aja. Gitu. Udah ketemu, baru baca kalimat sebelum dan kalimat sesudahnya. Gitu. Jadi kalau kalian ada kata istilah di dalam soalnya itu sangat membantu kalian. Kata istilah itu bentuknya bisa kayak tadi, contohnya bahasa Latin dari suatu benda, bisa juga huruf kapital, bisa juga penanda waktu, gitu. Itu termasuk dalam kata istilah. Jadi tinggal kalian cari aja di dalam teks soalnya. Terus yang ketiga adalah perhatikan tabel atau gambar yang ada di dalam teks. Karena sering teksnya itu panjang atau enggak banyak gitu tabelnya. Tahu-tahu yang ditanyain soal cuman tabelnya doang, kayak tadi di contoh soal yang simpulan. Yang ditanyain soal cuman tabelnya aja. Jadi biasakan baca soal dulu. Jangan baca teks dulu. Gitu. Terus yang kedua adalah scanning. Yang keempat scanning. Ada scanning, ada scamming atau skimming. Bedanya scanning dengan skimming. Kalau scanning, kalian tuh mencari kata kunci dari setiap kalimat. Jadi kalian tuh nggak baca utuh dari awal sampai akhir. Contohnya itu kita lihat yang mana ya? Scanning dan skimming. Oh ya kakak jelasin dulu deh. Kalau scanning, kalian tuh mencari kata kunci dari setiap kalimat. Kalau scanning, kalian tuh membaca acak sampai akhir paragrafnya. Nanti kalian maknai sendiri. Misal, kita cari contoh paragrafnya pakai yang tadi aja. Nah, yang ini aja. Ini paragraf 1 dan paragraf 2, ada 2 paragraf di sini. Kalau misalkan pakai metode scanning, cari kata yang paling sering diulang, Gen Z. Gen Z, generasi, teknologi, media sosial, media sosial. Oh, berarti Gen Z pengguna media sosial. Jadi inti dari paragraf ini adalah Gen Z pengguna media sosial. Gen Z, teknologi, terus ada media sosial, media sosial, media sosial. Nah, itu scanning, mencari kata yang menurut kalian itu paling banyak diulang. Kalau skimming, skimming itu membaca acak, terus nanti kalian simpulkan di akhir. Misalkan laporan muda semakin lama usia 16-24 per hari, laki-laki 163 per hari. Oh, berarti intinya berdasarkan laporan Gen Z yang laki-laki itu menghabiskan waktu 163 menit per hari, yang perempuan 193 menit per hari. Itu scamming. Jadi ngebaca acak dari kata-kata yang kalian sebutin aja atau yang kalian tangkap, baru simpulkan di akhir. Gitu. Itu bedanya scanning dan scamming. Nah, udah masuk ke super atau solusi Kuiper. Jadi ada 4, dan ini kurang lebih sama dengan solusi yang aku kasih di episode sebelumnya. Yaitu yang pertama SOT, soal opsi. Jadi biasakan dulu baca soal, terus pahami inti soalnya apa, pahami permintaan soalnya apa, terus yang kedua baca opsi. Kata kunci dari opsinya itu apa? Atau inti dari opsi tersebut itu apa? Terus kalian cari pembuktiannya. Terakhir, cari pembuktiannya itu di teks. Yang kedua, pahami tentang gagasan pokok. Pahami tentang gagasan pokok, bahwa gagasan pokok itu ternyata tidak sesulit itu kan. Gampang. Terus yang ketiga, bacalah kalimat sesudah dan kalimat sebelum dari kalimat yang ditanyakan soal untuk mengetahui konteks atau makna.
Nah, ini nyambung dengan yang kata kunci. Jadi kalau kalian sudah menemukan kata kunci dalam soalnya, tinggal cari pembuktiannya di soal. Tinggal cari kata kunci yang ada di dalam soal itu dibahas di paragraf berapa. Kalau udah nemu, berarti lihat kalimat sebelum dan kalimat sesudahnya. Biar kalian paham konteksnya dan maknanya. Terus kalau kalian menemukan kosakata yang belum pernah kalian dengar atau kalian pernah dengar tapi nggak tahu maknanya apa, sama konsepnya baca dulu kalimat sebelumnya dan baca kalimat setelahnya. Nah, ini yang paling penting, jangan buang waktu untuk membaca keseluruhan teks. Oh iya, ada tips terakhir. Kalau soal literasinya itu lebih dari tiga paragraf berarti gagasan pokoknya di awal. Artinya kalian hanya perlu baca kalimat pertama dari setiap paragraf gitu. Ingat ya, harus lebih dari tiga paragraf. Kalian cukup baca kalimat pertama dari setiap paragraf. Dan jawaban benarnya itu cari opsi yang paling mencakup keseluruhan isi gagasan pokoknya gitu. Nah, sebelum kita masuk ke latihan soal, ini ada 10 soal, ada 6 materi simpulan kalau nggak salah. 6 materi simpulan, 4 materi informasi dalam teks. Nggak tahu sebaliknya gitu, lupa. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang masih bingung nggak dengan materinya? Kalau ada boleh ditanyain aja. Nggak ada? Oke, kita mulai aja. Nah, kita coba lihat berdasarkan teks tersebut, mengapa Rini tidak menjalankan investasi emas. Nah, ini contoh materi informasi dalam teks. Cari kata kuncinya. Mengapa Rini tidak menyarankan investasi emas? Berarti kalian harus cari dialog bagian Rini. Yang isi omongannya itu yang tidak menyarankan investasi emas. Kira-kira yang mana? A, B, C, D, atau E? Ingat, cari kata kuncinya. Soal opsi TXOT. Kata kunci soal yaitu Rini tidak menyarankan investasi emas. Opsi. Buktikan setiap opsi. Misalnya opsi A, harga beli lebih mahal daripada emas batangan. Benar nggak? Kalian boleh jawab di kolom chat. Kira-kira jawaban yang paling bisa dibuktikan atau yang paling tepat itu yang mana? Ingat ya, mengapa Rini? Berarti baca bagian Rininya aja. Bagian Rini. Tuh, ini udah ketemu. Ya, aku saranin jangan investasi saham dulu. Coba aja investasi emas. Nah, berarti nggak jauh dari sini nih. Kira-kira di bagian yang mana pembuktiannya? Atau mungkin Rafli mau coba jawab lagi? Demian, mau coba jawab? Sebelum war takjil, oke. Ada yang jawab C. Ada lagi yang beda? Ingat ya, jangan ke distract sama jawaban yang lain. Coba challenge diri kalian sendiri buat tahu, biar tahu perkembangan kalian tuh sejauh mana. Atau sejauh mana kalian memahami materi yang tadi kakak jelaskan. Oke, ada yang jawab B. Ada juga yang jawab D. Rafli atau Demian atau yang lain mungkin? Ada yang mau mencoba jawab? Oke, kita bahas terlebih dahulu ya. Inti dari soalnya itu adalah mengapa Rini tidak menyarankan investasi emas. Pertama, baca bagian Rini terlebih dahulu. Baca bagian Rini. Bagian yang, nah ini udah ketemu. Jangan investasi saham dulu.
Oke, terus lihat lagi bagian Rini pakai metode scanning dan skimming. Nah ini nih, beda emas batangan juga dijual, harganya lebih stabil dibandingkan emas perhiasan. Sedangkan emas perhiasan apabila dijual kembali ada biaya pemotongan ongkos perhiasan sebesar 10-20% dan bla 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 bla. Ketemu nih di bagian yang ini. Kira-kira ini dibahas di opsi yang mana? A, B, C, D, atau E? Misalkan yang A, harga beli lebih mahal daripada emas batangan. Ya gitu berdasarkan tidak menyarankan investasi emas. Harga beli lebih mahal daripada emas batangan. Bener nggak? Emas perhiasan lebih mahal daripada emas batangan? Salah. Tuh ini ada di sini. Emas batangan juga dijual harganya lebih stabil dibandingkan emas perhiasan. Terus yang B, emas perhiasan bukan instrumen investasi. Ada nggak pernyataannya yang menyatakan bahwa emas perhiasan itu bukan instrumen investasi? Oke, terus yang C, harga jual bisa lebih rendah. Ada nggak? Yang D, emas perhiasan tidak menguntungkan sama sekali. Emang ada orang alergi emas atau tidak menganggap emas itu tidak menguntungkan? Terakhir, harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Dan jawaban itu yang C, betul. Yang harga jual bisa lebih rendah karena sesuai dengan pembuktian yang ini. Bagian ini yang menjelaskan bahwa emas batangan dan emas perhiasan itu beda. Gitu. Nah, pembahasannya sama, benar yang ini di pembahasannya. Jadi jawabannya itu yang C. Nah, ini untuk latihan soal literasi bahasa Indonesia. Jadi buat teman-teman, sebelum kita masuk ke latihan soal literasi bahasa Indonesia, silahkan kalau ada yang mau nanya, nanya aja, nggak apa-apa. Kakak sangat open buat menjelaskan ulang, atau mungkin kalian ada yang nggak mengerti, atau mungkin kalian masih bingung cara membedakan gagasan utama, gagasan pokok, atau masih bingung cara menemukan kesimpulan, boleh tanyain aja, nggak apa-apa. Apapun bakal dijawab, atau mungkin mau sharing, atau mungkin mau nanya out of the box, misalnya Kak, bingung buat penjurusan kuliah, Kak, aku masih takut buat mengambil penjurusan kuliah, Kak, aku masih bingung mau kampus di mana, boleh tanyain aja sebelum kita masuk ke latihan soal literasi bahasa Indonesia. Oh, yang tadi itu contoh soal informasi dalam teks ya, bukan yang literasi. Gak ada? Oke, kita mulai latihan soalnya. Ada 10 soal, kalian boleh jawab lewat kolom komentar. Silakan lihat, menurut kalian ini soalnya masuk ke informasi dalam teks atau masuk ke bagian simpulan. Kakak coba lepas dulu, belum dibantu. Nanti kalau misalkan setelah 1 atau 2 menit kalian masih belum ada yang menjawab atau masih bingung sama jawabannya, nanti kakak coba bantu. Ingat, lihat dulu soalnya, lihat lagi opsinya, terus cari pembuktiannya. Manakah pernyataan yang tepat? Pernyataan yang tepat, kira-kira masuknya ke opsi yang mana? Kalau soalnya pernyataan yang tepat, berarti kalian harus membuktikan setiap opsi yang ada di dalam soalnya. Misalnya opsi A, ada nggak pembuktiannya di sini? Opsi B, ada nggak pembuktiannya? Begitupun seterusnya. Oke, lanjut soal. Semangat banget nih, Rafli dan yang lainnya. Kalau kalian kerja literasi, secara kalkulasi satu soal itu kurang lebih 1 menit. Kurang lebih ya, satu soal itu kurang lebih 1 menit. Gitu. Nah, saran dari kakak adalah
kalian kerjakan dulu soal yang menurut kalian yang paling gampang. Ini buat nanti ya, buat yang UTBK. Pas UTBK, sorry. Pas UTBK, kalian kerjakan dulu soal yang paling mudah. Baru kalau waktunya masih banyak, kalian tinggal make sure lagi soal-soal yang belum kalian jawab. Jadi ketahuan mana soal yang belum terjawab. Jadi jangan berfokus atau terpatok pada satu soal yang kalian tuh belum bisa atau belum paham. Atau sekiranya butuh waktu lama nih buat paham sama soalnya, skip aja dulu. Gitu. Tapi kalau sekarang jangan di skip ya. Oke. Gimana? Udah mulai ketemu nggak jawabannya? Pernyataan yang tepat. Cari opsi yang benar dan bisa dibuktikan. Coba jawab. Oke, ada yang jawab D. Ada yang beda nggak selain D jawabannya? Atau mungkin punya jawaban lain? Nggak ada? Oke, kita lihat jawaban yang tepat itu yang E. Yang jawab B kenapa ke distract sama ininya ya? Nggak guys, ini kesalahan screenshot. Jadinya kelihatan. Jawabannya itu yang D. Penggunaan warna kuning dan biru diperbolehkan digunakan secara bersamaan. Ada di poin berapa pembuktiannya? Coba lihat ada di nah, di poin kedua. Merah, biru, kuning, ungu, merah, biru atau kuning, ungu, biru. Penggunaan warna kuning dan biru diperbolehkan untuk digunakan secara bersamaan. Pembuktiannya ada di poin kedua. Nah, di kalimat terakhirnya nih. Itu. Gimana? Masih bingung? Oke, belum panas, gaskeun. Kita cari lagi. Di soal berikutnya masih dengan literasi lah. Ya kali matematika. Kalau matematika kakak nggak akan ngajar literasi. Gimana? Udah mulai ketemu susahnya? Emang itu bahasa Indonesia tuh. Disuruh ngarang malah mikir. Matematika disuruh mikir malah ngarang. Dalam teks tersebut dibahas bahwa terdapat fasilitas publik yang dikhususkan untuk perempuan. Apa tujuan fasilitas publik tersebut? Jika dilihat dari gerakan feminisme. Jadi kalau kalian belum tahu apa itu feminisme, feminisme itu kesetaraan gender, di mana perempuan dan laki-laki punya hak yang sama. Gitu. Tadi kakak pernah bilang, salah satu tips and triknya terakhir, kalau teksnya lebih dari 3 paragraf, artinya gagasan pokoknya itu terletak di awal semua. Kalian cukup baca kalimat pertama dari setiap paragraf buat tahu isi teks ini ngebahas tentang apa. Nah, lihat lagi soalnya. Apa tujuan pembuatan fasilitas publik jika dilihat dari gerakan feminisme? Nah, kira-kira dibahas di paragraf kemana nih? Kira-kira dibahas di paragraf keberapa? Kok kemana? Coba tak pula lah. Kira-kira dibahas di paragraf yang keberapa? Yang tujuan pembuatan fasilitas publik berdasarkan kalimat pertama yang kalian baca. Bingung? Oke, kita lihat jawabannya itu ada di opsi yang C. Jawabannya itu ada di opsi yang C. Di mana pembuktiannya, Kak? Nah, sekali lagi di paragraf terakhir. Sekali lagi, tindakan afirmatif semacam itu saat ini masih diperlukan agar perempuan dan laki-laki sama-sama dapat mengakses ruang publik dengan leluasa. Agar perempuan dapat mengakses ruang publik dengan rasa aman. Karena kan feminisme atau kesetaraan gender. Oke, lanjut.
Masih dengan teks yang sama. Bukan deh, beda teksnya. Berdasarkan teks di atas, penyebab utama penyakit jantung koroner. Jantung koroner. Ini ada 4 paragraf. Cari penyebab penyakit jantung kira-kira dibahas di paragraf yang mana. Ketemu paragraf ketiga. Ada 2 faktor yang mengakibatkan risiko terkena penyakit jantung. Tinggal dicari kira-kira penyebab jantung koroner itu apa penyebab utamanya. Sesuai dengan paragraf ketiga. Karena kan di paragraf ketiga dijelasin penyebab utama penyakit jantung koroner. Berarti kalian cukup baca yang ada di paragraf ketiganya aja. Begitu, guys. Waduh, kecepatan Kak ngasih jawabannya. Oke, mohon maaf Kakak agak kebut karena waktunya mulai mepet dan soalnya masih banyak. Gitu. Jadi Kakak coba bantu lebih maksimal. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab C. Oke. Ini masuk ke tips yang berikutnya. Jadi kalian boleh catat tips-tips yang Kakak kasih. Jadi kalau kalian menemukan soal literasi, mau PU, mau PBM, ketika opsinya tuh semua bisa dibuktikan nih. Ketika ada banyak opsi yang bisa dibuktikan, cari opsi yang paling lengkap. Cari opsi yang paling lengkap atau opsi yang mencakup keseluruhan opsi lain. Contoh, gaya hidup tidak sehat, ada nggak? Ada. Jarang melakukan aktivitas bergerak, ada nggak? Ada juga. Tapi mana yang paling lengkap dibandingkan opsi yang lain? Ingat, penyebab utama penyakit jantung koroner. Apakah semua orang yang gaya hidupnya tidak sehat pasti terkena jantung koroner? Tidak kan? Terus, apakah semua orang yang jarang melakukan aktivitas bergerak terkena jantung koroner? Enggak juga. Nah, kira-kira apa penyebab utamanya? Penyebab utamanya itu adalah pembuluh darah ke jantung mengalami penyumbatan. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau kalian menemukan soal yang semua opsinya itu bisa dibuktikan di dalam teksnya, cari opsi yang paling lengkap. Gitu. Pembahasannya atau pembuktiannya ada di paragraf ketiga. Oke, next. Ini teksnya. Ini soalnya. Baca soalnya dulu. Olahraga yang sebaiknya dilakukan jika ingin mengecilkan perut sekaligus meningkatkan kualitas tidur. Oke, inti dari soalnya adalah mengecilkan perut dan meningkatkan kualitas tidur. Olahraga apa kira-kira yang cocok? Cari. Mengecilkan perut dan meningkatkan kualitas tidur. Mengecilkan perut dan meningkatkan kualitas tidur. Kira-kira di bagian yang mana? Atau olahraga apa yang cocok? Mengecilkan perut dan meningkatkan kualitas tidur. Kalau mengecilkan perut mah gampang Kak, jangan makan. Kalau tidak makan itu bukan mengecilkan perut ya, tapi mengecilkan umur. Beda lagi. Olahraga yang cocok untuk mengecilkan perut dan meningkatkan kualitas tidur. Di sini ada 4 olahraga. Kira-kira olahraga apa yang cocok? Kakak kasih lihat lagi opsinya. Nih, opsinya ada ini. Ada pilates zumba, pilates jogging, berenang zumba, berenang jogging, yoga, dan berenang. Oke, ada yang jawab renang dan yoga. Ada yang beda? Mau lihat lagi teksnya? Silakan. Nih, kakak kasih lihat lagi teksnya. Ingat, mengecilkan perut. Kita lihat yang jogging. Efektif untuk membakar lemak perut. Seminggu untuk mengecilkan perut buncit. Berenang dapat membakar perut, memperbaiki kualitas tidur. Ini ada nih berenang. Terus yang redakan stres tidurnya nggak dibahas. Yoga dan pilates meningkatkan kualitas tidur. Mengecilkan perut buncit. Oke, berarti jawabannya yang yoga dan berenang. Gitu. Tadi kakak baca nggak teksnya? Enggak, kakak nggak baca teksnya dari awal sampai akhir, tapi langsung aja
Cari kata kunci soalnya. Olahraga yang bisa mengecilkan perut sama meningkatkan kualitas tidur. Cari aja kata kuncinya yang tadi. Mengecilkan perut sama kualitas tidur. Adanya di paragraf yang mana. Gitu. Lanjut. Ini kakak buat lagi teksnya lebih sedikit. Dalam kutipan cerpen tersebut, alasan utama tokoh laki-laki itu melamar pekerjaan di perusahaan farmasi. Laki-laki itu, kata kuncinya melamar pekerjaan. Kira-kira dibahas di paragraf yang mana? Oke, semakin banyak nih yang baru join. Gimana, udah dapat? Udah dapat tajilnya? Silakan lihat baik-baik perintah soalnya itu apa. Alasan tokoh laki-laki tersebut melamar ke perusahaan farmasi. Ya logika aja, kalau orang ngelamar pekerjaan kira-kira karena apa? Karena gabut? Karena apa? Alasannya ada. Laki-laki itu. Nih, langsung ketemu. Ada kata laki-laki di sini. Ada kata laki-laki di sini. Tinggal dicari. Ada yang nemu jawabannya? Mungkin B, Kak. Belum dapat tajil nih, Kak. Apa-apa. Puasa satu yang penting makan. Mau manis, mau asin. Yang penting batal aja dulu lah. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab A. Menarik nih. Beda-beda jawabannya. Dan the moment of truth jawabannya itu yang A. Tokoh laki-laki itu tidak memiliki pekerjaan. Nah, ini ada di paragraf kedua. Bahwa laki-laki yang sedang diwawancari itu sebelumnya bekerja di sebuah dealer. No. Merosotnya pas pandemi COVID, tuh si showroomnya itu dilanda paceklik atau bangkrut lah. Imbasnya laki-laki itu pun di PHK. Gitu. Betul, sesuai dengan pembahasannya. Lanjut, simpulan. Nah, simpulan. Akhirnya ketemu soal simpulan. Ada 3 paragraf. Simpulan paragraf kedua. Perlu dibaca nggak paragraf 1 dan 3-nya? Nggak perlu. Kalian cukup baca paragraf yang kedua. Cari gagasan pokoknya. Lihat di kalimat terakhir ada konjungsi antara kalimatnya nggak? Atau kata kunci. Oleh karena itu, dengan demikian dapat disimpulkan. Ada nggak? Nggak ada. Berarti gagasan pokoknya di awal. Cari opsi yang paling relate sama paragraf kedua. Kira-kira yang mana? Opsi yang paling relate dengan paragraf kedua. Kalian dari Pulau Jawa semua ini yang hadir? Atau ada yang dari Indonesia Tengah? Atau Winta mungkin? Yang sejam lagi menuju buka? Atau semuanya WIB? Kalau di sini sih jam 4 lebih 8. Kakak di Bandung ya? Domisili kakak dari Bandung. Orang Sunda. Kalau orang Sunda ngomong kelihatan. Ada nadanya. Gimana? Udah menemukan jawabannya? Oke, WIB juga. Jenderal Yahya. Keren namanya. Jenderal. WIB juga. Oke, 2 jam lagi. Ini bentar lagi kita. Ada 5 menitan lagi. Menyerah? Oke, kita langsung aja ke jawabannya. Itu ada di opsi yang E. Nah, didukung oleh Hima Paudi dan Aksi. Sebenarnya ini gampang karena ada kata kuncinya. Ada kata kunci huruf kapitalnya. Tinggal cari, bener nggak? Nah, Hima Paudi yang mengapresiasi atas RUU Sisdiknas. Ini ada.
mengapresiasi. Gitu. Jadi jawabannya itu yang E. Oke, next lanjut. Masih teks yang tadi, tapi dengan soal yang berbeda. Pernyataan yang mewakili seluruh isi teks atau simpulan secara keseluruhan. Kira-kira satu teks ini itu bisa dirangkum dalam satu pernyataan di opsi yang mana? Satu teks ini kira-kira bisa dirangkum di satu pernyataan yang mana? A, B, C, D, atau E? Ingat ada 3 paragraf, kalian cukup baca kalimat pertama dari setiap paragraf, terus cari opsi yang paling mencakup atau merangkum ketiga kalimat utama dari paragraf yang kalian temukan. Kira-kira yang mana? Gitu. Ayo, ada yang bisa jawab? Atau mungkin mau hoki-hokian coba asbun asal sebut misalkan A, B, C, D atau E, apa aja lah. Yang penting gaskul. Bingung ya? Jawabannya itu ada di yang C. Jadi gini teman-teman, kalau kalian mau terbiasa atau mau bisa menjawab soal literasi itu dengan cepat, biasakan dulu lihat soal-soalnya. Jadi mata kalian tuh harus terbiasa dulu dengan soal-soal UTBK. Pasti bakal langsung ketemu, bukan langsung ketemu. Pasti bakal lebih gampang cara menemukan atau cara menerapkan tips and trick yang barusan kakak kasih ke kalian. Ah, kakak ngomong gitu gampang, dah kakak kuliah di jurusan bahasa Indonesia. Oh, kata siapa boy? Tidak seperti itu. Di perkuliahan kakak tidak belajar yang kayak gini-gini. Tidak belajar tentang gagasan pokok, tidak belajar tentang informasi dalam teks, enggak. Jadi kakak itu pure belajar dari nol, sama seperti kalian. Kakak menemukan semua tips-tips yang tadi kakak share ke kalian itu berdasarkan pengalaman pribadi kakak sendiri atau tips yang kakak temukan sendiri. Kalau kalian punya tips yang lebih mudah atau kalian punya cara yang lebih gampang, silakan aja. Yang kakak share tadi itu cuman sharing aja. Siapa tahu beberapa di antara kalian belum punya tips and triknya nih. Nah, kakak kasih pandangan gitu. Jadi langkah awalnya adalah terbiasa dulu sama soal-soalnya. Ah, kak tadi pada panjang-panjang teksnya ya udah, tak dikasih yang pendek. Coba jawab. Ini pendek banget nih. Kalau nggak bisa jawab meledak. Agak bingung karena mirip-mirip. Oke, miripnya. Jadi gini, kalau literasi itu biasanya pengecohnya selain dari teks itu dari opsi. Beda satu kata aja beda makna. Beda satu kata aja beda makna. Makanya yang paling gampang baca cepat aja, cari kata yang beda dari setiap opsi. Misalkan ini nih, opsi A sama opsi B apa bedanya? Belum mencapai klimaks, mencapai titik tertinggi. Klimaks sama titik tertinggi sama enggak? Terus ini diperdebatkan, membuat perdebatan oleh beberapa pihak, sama enggak? Masih menjadi perdebatan publik, bener enggak? Gitu. Biasanya cuma beda di beberapa kata aja. Ini cuma berapa kalimat? Satu kalimat tuh. Cuma satu kalimat. Hal yang dapat disimpulkan dari kalimat tersebut kira-kira apa? Simpulan dari suatu kalimat. Menyerah? Dan jawabannya itu yang E. Pengesahan RUU Sistipnas masih menjadi perdebatan publik. Tuh ini ada. Perbincangan sekaligus perdebatan mengenai rencana pembahasan. Sepertinya belum berada pada titik kulminasi. Apa itu kulminasi? Kulminasi itu adalah titik yang semua orang itu setuju. Semua orang itu setuju. Di sini ada beberapa pihak. Ini pasti salah. Gitu. Oh iya, tips terakhir kayaknya. Terakhir terus Kak. Kalau kalian menemukan opsi yang sama atau mirip, itu udah pasti salah. Mau di PU, mau PBM, mau literasi itu udah pasti salah. Opsi yang sama atau mirip udah pasti salah. Kayak klimaks dan titik tertinggi ini sama dan mirip, berarti A dan B udah pasti salah.
Terus ini ada perdebatan oleh beberapa pihak, terus ini ada diperdebatkan. Ini sama-sama diperdebatkan kan? Pada intinya mah ini udah pasti salah. Karena sama atau mirip. Gitu. Oke, lanjut. Masih ada waktu nggak ya? Waktunya udah habis sih guys. Oke, kita jawab cepat aja ya. Berdasarkan grafik perusahaan yang penurunan saham pada awal tahun di bawah indeks. Tinggal baca aja. Perusahaan yang penurunannya itu paling di bawah indeks itu yang mana? Ada di Meta sama Amazon. Kenapa di Meta sama Amazon? Tinggal dikurangin aja weh. Yang ini sama ini dikurangin. Mana yang paling gede jumlah pengurangannya? Gitu. Karena yang diminta itu adalah yang di bawah Nasdaq-nya. Nah ini terakhir adalah berikut ini yang termasuk kekayaan adat khas orang suku laut. Kekayaan adat khas orang suku laut ini pendek nih teksnya atau normal lah, tidak terlalu panjang. Kira-kira yang mana? Panah ada nggak? Panah dibahasnya di mana? Oh ini ada. Gipsi memiliki kekayaan tersendiri, misalnya alat penangkapan ikan tradisional berupa panah atau pana. Bukan suku laut tapi dari orang Gipsi. Kacamata selam itu udah pasti salah. Navigasi juga sama. Cerumeng ada nggak? Oh ini ada. Dan kacamata selam cerumeng khas suku Bajau, bukan orang suku laut tapi suku Bajau. Serampang ada nggak? Sementara itu orang suku laut memiliki teknik tombak ikan yang disebut serampang dan perangkap ikan tradisional. Oh berarti jawabannya yang serampang gitu. Jadi baca aja opsi-opsi dari setiap soal, buktikan weh. Gitu. Ini soal terakhir kita skip. Nah, jadi ini jadwal live class pada bulan ini untuk Wiper. Nah, nanti ini tanggal 14 ya. Nah, ini yang kakak nanti bakal ada lagi live class di Jumat depan atau pekan depan tanggal 21 itu sama Kak Dwinda Nur BT atau tutor TPS dan literasi gitu. Nah, nanti bakal membawakan tentang yuk belajar materi penalaran umum. Sekarang literasi, besoknya penalaran umum. Gitu. Sebelum kakak tutup nih, ada yang mau ditanyain? Atau mau sharing? Jadi gini ya guys, kalau kalian mau bisa biasakan baca soalnya dulu. Biasakan terbiasa lihat tipe soal literasi. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Banyak kok di luar sana yang pengen belajar seperti sekarang. Banyak, tapi terkendala oleh satu dan lain hal gitu. Terus jangan minder. Butuh berapa lama biasanya kak buat terbiasa? Kalau kakak pribadi waktu itu 2 minggu. 2 minggu. Itu 2 minggu tuh dari nol ya. Dari nol artinya kakak gak punya basic apa-apa cara menemukan tips and triknya. Nah, kalau kalian tadi kan udah kakak kasih beberapa basic nih. Kakak yakin kalian bisa lebih cepat dari kakak buat memahami soalnya. Pokoknya ingat aja literasi itu soal opsi teks. Terus yang kedua, jangan baca soal secara menyeluruh, jangan baca soal secara menyeluruh. Terus yang ketiga, harus bisa dulu menyimpulkan sama menemukan kata kunci. Harus bisa dulu menemukan sama menemukan kata kunci. Kalau kalian main ke toko buku atau main ke Gramedia, silakan beli atau mungkin di Kuiper juga ada. Di Kuiper juga ada, boleh cobain kerjain latihan-latihan soal literasi. Terus kalian jawab. Nah, yang bikin motivasi meningkat itu ketika kalian berhasil jawab satu soal dan sekali benar gitu. Ibarat apalagi yang cowok nih, kalau kalian nembak cewek terus diterima, seneng kan? Nah, kayak gitu juga ketika kalian belajar literasi. Kalau kalian udah nembak satu soal dan langsung benar dalam percobaan pertama, pasti ketemu enaknya. Atau pasti ketemu tips and trick yang kalian temukan sendiri. Gitu.
Itu cara kakak terbiasanya 2 minggu. Tanpa basic sekalipun dan tanpa arahan. Jadi sebelum ngajar dulu, kakak ngapalin dulu nih, belajar dulu. Pernah ada satu momen di mana kakak juga kikuk sama pertanyaan murid karena belum terbiasa. Butuh setiap hari ya kak. Kalau kakak enggak, butuh ketika mood. Kenapa harus mood? Karena literasi itu banyak teksnya ya, panjang-panjang teksnya. Jaga fokus, jaga mood. Kalau kitanya nggak mood atau kitanya ke distract, pasti nggak akan nangkep intinya apa. Gitu. Oke, jadi harus menjaga mood. Kakak waktu dulu belajar jaga mood. Jadi nanti ketika UTBK pun kalian, kenapa kakak sarankan kalian untuk mengerjakan soal yang lebih mudah dulu, biar mood kalian itu terjaga. Biar mood kalian itu terjaga dan fokus kalian tetap terjaga. Jadi ketika ngisi soal-soal yang lain itu bisa dengan fokus dan baik. Begitu. Gitu ya. Jadi semoga apa yang kakak sharing ke kalian itu membantu. Terus buat pertanyaan-pertanyaan tadi, makasih udah mau nanya dan semoga jawaban kakak itu membantu kalian buat lebih memahami lagi tentang literasi bahasa Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode live class selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih kok untuk ilmunya sama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat dunia dan akhirat. Kakak harap di bulan Juni atau September kalian sudah mengenakan jas alma mater kampus impian kalian sendiri. Oke, kalau gitu tetap semangat. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.